Sebagai orang Indonesia, batik pasti sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah kain tradisional di mana orang-orang modern tidak merasa ribet atau kaku mengenakannya. Siska sendiri saat kembali dari tanah air sering membawa sesuatu bermotif batik. Selain dikenakan sendiri, corak batik cocok buat oleh-oleh keluarga dan teman-teman di Prancis. Siska percaya ya, teman-teman pasti punya banyak koleksi batik di lemari. Belum lagi yang bukan pakaian, seperti spray batik, selimut batik, jarik batik, selendang batik, shawl batik, tas batik, dompet batik, dan sebagainya. Karena batik itu definisinya kan kain dan motif, bukan pakaian saja. Jadi luas sekali dan motifnya bisa dibentuk apapun sesuai kebutuhan. Tapi yang paling sering memang batik sebagai busana. Teknik membatik sebenarnya ada di banyak negara. Negara-negara seperti India, Malaysia, Sri Lanka, dan Tiongkok sebenarnya juga punya motif-motif yang menyerupai batik. Jadi jangan terlalu fanatik dan mengklaim, wah ini kayaknya coraknya batik nih, pasti dari Indonesia. Atau wah negara-negara lain suka menciplak batik kita nih. Bukan, belum tentu begitu. Semua itu ada dasar dan sejarahnya. Tapi di sini Siska tidak sedang membahas motif mirip batik yang ada di mancanegara. Siska ingin membahas batik khas Indonesia. Sejarah batik Indonesia memang dari Pulau Jawa. Kata batik berasal dari gabungan kata amba dan titik. Amba itu lebar. Mungkin maksudnya kain yang lebar ya. Sedangkan titik ya titik. Jadi batik maksudnya titik-titik pada kain yang lebar. Batik diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit. Kemudian tradisi pewarnaan kain bermotif khas ini terus berkembang sampai era Kerajaan Mataram Baru alias Mataram Islam. Pada awal kemunculannya, motif batik terbentuk dari simbol-simbol yang bernuansa tradisional Jawa, Islam, Hindu, dan Buddha. Waktu itu pemakainya hanya dari keluarga bangsawan atau pekerja istana. Tapi karena para pekerja itu tinggalnya kan di luar keraton, tentu mereka sering membawa atau mengenakan batik keluar masuk istana. Nah, rakyat jelata lama-lama tertarik melihat kain itu. Mulailah mereka bertanya-tanya. Terus mencoba-coba meniru membuat kain-kain seperti batik. Batik pun jadi makin merakyat dan booming. Siska ingat benar pada pertengahan 1980-an, Presiden kedua kita, Soeharto, pernah bikin gebrakan memperkenalkan batik ke kancah internasional. Beliau selalu menyiapkan bingkisan batik sebagai kenang-kenangan untuk tamu-tamu negara. Jadi setiap pulang ke negaranya, tetamu itu pasti penasaran, apaan sih ini? Terus ketika dibuka ternyata isinya batik. Gebrakan itu turut menaikkan awareness komunitas internasional terhadap batik Indonesia. Wah, itu termasuk taktik marketing yang jitu ya. Nah, puncak taktik marketing batik itu saat Indonesia menjadi tuan rumah APEC pada tahun 1994 di Bogor. Sebanyak 17 negara APEC mengenakan batik rancangan Iwan Tirta dengan corak simbol negara masing-masing, tapi tetap dalam sentuhan etnik Jawa. Perhelatan itu menurut Siska makin mengangkat citra fashion bernama batik di mata dunia. Motifnya khas, simple, tapi berseni, membuat batik makin diapresiasi. Tidak heran kemudian pada 2 Oktober 2009 UNESCO mengakuinya sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Tapi apa sih istimewanya batik?
ya bagus aja coraknya. Dan setiap detail corak itu punya filosofi yang mendalam. Corak itu maksudnya lekak-lekuknya, desainnya, juga warnanya. Oh ya, sekedar pengetahuan ya, biasanya orang salah paham. Dipikirnya warna batik itu berasal dari malam atau lilin. Padahal bukan. Warnanya batik itu dari zat pewarna. Jadi pembuatan batik itu kan pakai lilin atau malam. Lilin dipanasin sampai meleleh, kemudian dimasukkan ke canting. Dari ujung canting ini pembatik mulai menumpahkan lelehan lilin ke kain yang sudah berpola. Pola ini dalam istilah perbatikan disebut molani. Sudah dicanting semua kain lalu direndam larutan pewarna. Setelah itu dikeringkan. Itu lilinnya masih nempel di kain ya. Nah, kemudian lilin itu dirontokkan atau diluruhkan, dalam bahasa Jawanya dilorot. Jadi warna yang tampak adalah warna asli kain dan warna kain yang sudah kena pewarna. Kalau misalnya tadi dicelup biru, ya warna kainnya biru. Tapi kenapa sudah dicelup dengan pewarna biru masih ada bagian yang tidak terwarnai? Itu karena kain terlindungi oleh lilin tadi atau malam. Kan lilin itu dari minyak. Air dan minyak kan tidak bisa bersatu, seperti aku dan dirinya. Nah, begitu lapisan lilin dihilangkan, dibersihkan, maka kain kelihatan belang. Tapi belangnya bagus, ya karena sudah sesuai desainnya atau molaninya. Begitulah corak batik dibuat. Jadi lilin yang dituang lewat canting itu ibaratnya hanya cetakan saja, bukan pewarna batik. Setelah kainnya kering, cetakan atau lilinnya disingkirkan, dibersihkan. Bagaimana kalau mau warna lain, misalnya merah? Ya tinggal dicanting atau dipola lagi dengan malam. Terus kain dicelup dengan pewarna merah. Setelah itu lapisan malam atau lilinnya dibersihkan lagi. Untuk detail bagaimana membuat batik, Siska sudah merangkumnya dengan bahasa yang simple dan mudah dimengerti di blog Francisca Ripet. Bisa dibaca di sini ya. Memang membatik itu butuh ketelatenan ekstra. Selembar kain batik yang digarap oleh 3-5 orang saja bisa memakan waktu sebulan pengerjaan. Ya nggak heran juga kalau harga batik tulis itu bisa sampai puluhan juta rupiah. Keren ya?